Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1489, cobalah. Di mata Ryan, distribusi meridian gadis itu benar-benar berantakan. Jika saya akan jujur, dia lebih baik berhenti berkultivasi. Kalau tidak, dia pasti akan meledak di beberapa titik. Mendengar itu, Rowan membagikan teknik kultivasi yang dia gunakan sejauh ini, mengatakan kepadanya, itu akan terjadi jika dia menggunakan teknik kultivasi normal. Namun, lihat yang ini. Ryan kemudian menghentikan apa yang dia lakukan sebentar untuk memperhatikan ingatan yang dikirim Rowan kepadanya. Itu cukup mengesankan. Siapapun yang datang dengan hal ini tahu betul apa yang dia lakukan. Kemudian lagi, jika saya dapat memberitahu sebanyak ini, tidak mungkin Anda melewatkan itu, kan? Rowan mengangguk, menjawab, benar. Bagaimanapun, tugas saya adalah memperbaikinya dan menghilangkan kekurangannya agar Magali bisa berkultivasi lebih jauh. Namun, karena meridiannya kacau, saya membutuhkan bantuan Anda dalam hal itu. Anda memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagaimana perubahan yang saya pikirkan akan mempengaruhi dia. Tentu, jawab Ryan. Tulis saja teknik baru dan tunjukkan padaku. Atau lebih baik lagi, katakan padanya untuk mengolah teknik dengan modifikasi yang Anda buat dan gunakan Divine Sense and Energy Anda untuk memeriksa tubuhnya. Setelah itu, kirimkan kenangan Anda tentang hal itu kepada saya. Magali jelas menjadi tidak sabar karena Rowan sudah memegang bahunya untuk sementara waktu. Apakah kamu sudah selesai? Rowan membuka matanya setelah mendengar itu. Saya sudah memiliki gambaran tentang perubahan yang harus dilakukan pada teknik ini. Beri saya beberapa menit. Dengan itu, dia duduk dan mulai menulis di slip giok perubahan baru pada tekniknya. Sesekali, dia akan meminta pendapat Ryan untuk memastikan itu tidak membuat Magali bunuh diri. Sanga dan Magali saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Saat itulah pintu kamar terbuka, dan seorang pria dengan penampilan setengah baya masuk. Oh, kalian berdua ada di sini. Kudengar kultivator yang akan mengerjakan teknik Magali sudah ada di sini. Ayah, kamu kembali cukup awal, kata Magali setelah mendengar kata-kata pria itu. Sangga juga mengangguk. Mavo, kamu tiba di waktu yang tepat. Bantu aku melihat tekniknya setelah bocah ini selesai melakukannya. Mavo jelas adalah nama pria itu. Siapa? Anak muda ini. Apakah kamu bercanda? Rowan benar-benar mengabaikan pria itu. Sanga memahami kekhawatiran Mavo, jadi dia menggunakan Divine Sense-nya untuk menceritakan semua yang telah terjadi sejauh ini. Hanya saja Mavo masih ragu, sama seperti orang lain. Dia mengesankan, aku akan memberimu itu. Tapi teknik kultivasi sangat-sangat penting. Apakah kamu yakin ingin dia melakukannya? Sanga mengangkat bahunya saat dia menjawab, sepertinya kita tidak punya banyak pilihan. Kita tidak kaya, ingat. Selain itu, kita akan dapat memeriksa tekniknya sebelum Magali mencobanya. Aku sudah selesai, kata Rowan segera setelah itu, sangat mengejutkan mereka. Sudah. Secara alami, hanya beberapa menit berlalu, jadi mereka tidak percaya Rowan telah mengubah keadaan sama sekali. Kami menginginkan sesuatu yang baik, bukan hanya beberapa perubahan. Berapa banyak perubahan yang dapat Anda lakukan dalam waktu sesingkat itu? Rowan kemudian melemparkan slip giok ke Sanga dan Mavo setelah itu. Cukup periksa sendiri. Setelah itu, saya perlu Magali untuk mencobanya karena saya harus memeriksa hasilnya. Sanga dan Mavo jelas melihatnya bersama dengan Magali. Beberapa saat kemudian, keraguan di wajah mereka menghilang. Sebaliknya, keheranan bisa terlihat di sana. Ini. Magali lalu memandang Rowan dan bertanya, bagaimana menurutmu semua modifikasi begitu cepat? Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan ketika dia menjawab, sepertinya saya melakukan banyak hal, tetapi bukan itu masalahnya. Yang mengesankan adalah orang yang pertama kali membuatnya untuk Anda. Saya baru saja mengerjakan teknik orang itu, berkembang. Ngomong-ngomong, lupakan itu. Apakah kalian bertiga menemukan masalah? Mavo dan Sanga tidak punya pilihan selain menggelengkan kepala sebagai tanggapan. Faktanya, teknik kultivasi tampak berkali-kali lebih baik sekarang. Tentu saja, mereka harus memeriksa hasilnya dengan Magali, yang juga ingin mencobanya. Magali, lihat bagaimana kelanjutannya. Rowan kemudian memberinya peringatan, dengan mengatakan, jika kamu merasa tidak nyaman,
meskipun hanya sedikit, segera berhenti berkultivasi. Kamu meridian berantakan, jadi kamu bahkan mungkin meledak karenanya. Magali tidak bisa menahan diri untuk tidak berkeringat sedikit setelah mendengar itu. Dan kau ingin aku mencobanya? Secara alami, Mavo dan Sanga juga menatap Roan dengan ekspresi gelap setelah itu. Yah, bukannya Roan tidak bisa mengerti apa yang mereka pikirkan. Asal tahu saja, kemungkinan kamu mati saat mengolah versi yang lebih lama bahkan lebih tinggi. Serius, bagaimana kamu masih hidup? Itulah pertanyaan sebenarnya yang harus aku tanyakan. Bagaimanapun, jika kamu berhenti berkultivasi secepat mungkin, Anda merasa ada yang salah, tidak akan terjadi apa-apa pada Anda, jadi cobalah dulu. Sanga dan Mavo memiliki keprihatinan mereka, bertanya, apa maksudmu dia memiliki peluang kematian yang lebih tinggi? Maksudku apa yang aku katakan? Tekniknya memang cukup bagus ketika Magali mulai berkultivasi. Namun, karena masalah meridiannya, tubuhnya berkembang dengan cara yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Bahkan orang yang menciptakan teknik ini untuknya tidak dapat memprediksinya, itu. Teknik lama tidak cocok lagi. Itu juga mengapa dia tidak bisa maju dalam kultivasinya. Roan kemudian menatap Magali dan bertanya, kamu mungkin merasakannya, bukan? Kamu merasa bahwa jika kamu memaksakan caramu dengan teknik lama, sesuatu yang buruk akan terjadi. Magali terkejut. Sanga dan Mavo terkejut mendengarnya. Benarkah itu, Magali? Magali hanya bisa mengangguk pada akhirnya. Roan melihat menembusnya. Aku tidak ingin membuat kalian khawatir. Aku tidak punya waktu untuk masalah keluarga. Benar saja, Roan sedang tidak ingin menunggu mereka. Coba saja sudah. Magali dan orang tuanya jelas tidak menyukai perilaku Roan. Kemudian lagi, pengetahuannya memang memberi mereka kepercayaan diri. Baiklah, kita akan membicarakannya nanti. Cobalah, Magali. Bab 1490, Hafek. Nah, ternyata masih ada beberapa kekurangan di dalamnya. Faktanya, Roan tidak mengira dia bisa menghilangkan semuanya. Tentu, dia telah membuat banyak teknik kultivasi di masa lalu. Namun, dia tidak pernah mampu menciptakan sesuatu yang sesempurna teknik budidaya Yin Yang System. Apalagi dalam kasus Magali, di mana meridiannya ada di mana-mana. Sementara Magali mencoba tekniknya, Roan menggunakan Divine Sense and Energy untuk memverifikasi tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengirim apa yang dia lihat ke Ryan ketika si kembar bekerja sama untuk meningkatkan tekniknya. Tentu saja, menggunakan pengetahuan Ryan tentang tubuh dan pengetahuan teknik Roan seperti biasa. Memperbaiki teknik membutuhkan waktu beberapa menit, tetapi setiap percobaan juga membutuhkan waktu. Tidak sebelum beberapa jam kemudian, Magali tidak merasakan efek samping dengannya. Ini bagus. Ini sangat halus sekarang. Roan menghela nafas lega setelah itu. Itu bagus, kalau begitu. Sangat disayangkan pekerjaan ini memakan waktu lebih lama dari yang kuharapkan. Mulut Sanga dan Mavo berkedut setelah mendengar itu. Mereka mengharapkan hal seperti itu akan memakan waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan, dan Roan mengeluh dia selesai dalam beberapa jam. Tentu saja, yang penting di sini adalah dia berhasil. Terima kasih, Roan. Ini pembayaranmu. Sanga kemudian memberikan batu surgawi kepada Roan. Bahkan, dia memberinya 15 batu surgawi peringkat 2, bukan 10. Roan melihat itu dan berkata, ini lebih dari kesepakatan. Ambil saja, Mavo juga setuju dengan Sanga. Kamu melakukan pekerjaan yang luar biasa, jadi ini hanya bonus kecil. Aku hanya sedih kita tidak punya lebih banyak untuk dibayar. Tentu saja, Roan tidak menolak. Jumlah ini mungkin tidak ada bedanya untuk si kembar, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Ngomong-ngomong, siapa yang merancang teknik kultivasi ini untuknya? Saya yakin saya bisa membuat sesuatu yang serupa. Kemudian lagi, bahkan saya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membuatnya. Orang yang menciptakannya pasti berpengetahuan luas. Jika mungkin, saya ingin bertukar beberapa ide dengan mereka. Mavo dan Sanga saling memandang seolah-olah ada beberapa masalah dengannya. Melihat itu, Roan menggelengkan kepalanya, berkata, jika kamu tidak bisa bicara, maka jangan. Bagaimanapun, pekerjaanku di sini sudah selesai, jadi aku. Tunggu. Tiba-tiba, Magali menghentikan Roan. Magali. Mavo dan Sanga segera meminta perhatiannya.
Namun, Magali hanya menggelengkan kepalanya, memberitahu mereka, Bu, Ayah, dia melakukan lebih dari yang kami kira bisa dilakukan orang lain. Dia pantas setidaknya sebanyak ini. Mavo dan Sangha hanya bisa menghela nafas setelah itu, tapi mereka akhirnya menuruti keinginan Magali. Baiklah, orang yang menciptakan teknik ini sebenarnya bukanlah manusia melainkan si Chilling Spirit. Yah, itu tidak akan berguna bagimu karena tidak ada yang bisa melihat roh tanpa kultivasi yang cukup tinggi atau jika mereka tidak menunjukkan diri mereka sendiri. Jiwa, Rowan terkejut mendengarnya. Lebih baik aku bertanya pada Kibin kecil nanti. Magali membenarkan, memberitahu Rowan, ya, itu bernama Havek. Dia adalah bagian dari perlombaan roh air dingin. Memiliki, Rowan memang mengingat orang tertentu dengan nama itu, meskipun Ryan-lah yang paling sering berinteraksi dengan orang itu di masa lalu. Tentu saja, Rowan berpikir bahwa nama mereka sama hanyalah kebetulan. Ini adalah alam dewa, di mana makhluk cerdas yang tak terhitung jumlahnya tinggal. Berapa banyak Havek yang akan ditemukan di Pol Kontinen Elon? Padahal, hanya untuk memastikan, dia tidak punya nama keluarga, kan? Roh tidak memiliki nama keluarga, sama seperti binatang iblis. Yah, untuk lebih spesifiknya, mungkin ada beberapa yang memiliki nama keluarga, tapi mereka cukup langka karena kebanyakan dari mereka tidak mempedulikannya. Bagaimana kamu tahu? Magali bertanya dengan heran. Tunggu, mungkinkah kamu mengenalnya? Itu akan menjelaskan bagaimana kamu tahu banyak tentang teknik kultivasi. Rowan menggelengkan kepalanya, berkata, aku mungkin tidak. Hanya saja aku bertemu seseorang bernama Havek Sasamil bertahun-tahun yang lalu. Aku ragu roh yang kamu lihat memiliki nama keluarga yang sama. Magali, Sangha, dan Mavo memandang Rowan dengan ekspresi aneh setelah itu. Itu, namanya. Mata Rowan tidak bisa membantu tetapi berkedut sedikit setelah itu. Itu terlalu kebetulan, bukan? Rowan kemudian menanyakan hal lain. Apakah dia terlihat penuh dengan dirinya sendiri, seperti dia adalah roh terbaik di seluruh alam dewa atau semacamnya? Sekali lagi, mereka bertiga mengangguk serempak. Itu pasti dia. Itu pada dasarnya meringkas semangat itu. Anda tidak bisa menggambarkan dia lebih baik. Rowan mengangguk sebelum berkata, baiklah, anggap saja aku tidak mendengar apa-apa, dan kamu juga tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi sekarang. Entah itu kebetulan atau tidak. Tentu saja, Ryan, yang mendengarkan semuanya melalui koneksi jiwa mereka, tidak akan berhenti begitu saja. Hentikan omong kosong itu. Ini jelas Havek. Pertama-tama, sayalah yang paling sering berurusan dengannya, jadi mengapa Anda peduli? Aku hanya menganggapnya menjengkelkan, kata Rowan sebagai tanggapan. Baiklah, dia sedikit menyebalkan, tapi dia bukan orang jahat. Ryan mencoba menutupi Havek, dengan mengatakan, dia hanya sedikit terlalu percaya diri. Bagaimanapun, dia mungkin tahu sesuatu tentang ibu dan ayah. Dia mungkin tahu banyak tentang semua orang dari Sasamil. Sedikit, Rowan bertanya balik. Bahkan aku, yang jarang berinteraksi dengannya, tidak ingin melihat wajahnya. Namun demikian, dia tahu bahwa itu adalah tembakan terbaik mereka sejauh ini. Mereka memang menemukan Rana, yang kebetulan adalah roh peri. Masuk akal bahwa orang lain dari planet Sunkan yang hancur juga berubah menjadi roh. Baik, coba saya lihat. Baiklah, apakah kamu tahu bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Rowan bertanya pada kelompok itu. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin berpura-pura tidak mendengar apa-apa? Mereka bertanya kembali. Lupakan saja apa yang aku katakan, oke. Rowan sudah tidak punya banyak pilihan. Tentu saja, mereka dapat mengetahui mengapa dia tampaknya tidak ingin bertemu dengan roh khusus itu. Yah, kami sepakat bahwa kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang dia. Namun, bab 1491, bagaimana saya tahu? Siapa Havek Sasamil? Kembali di Kekaisaran Sasamil, Ryan berpartisipasi dalam kompetisi formasi yang melibatkan kekuatan utama seluruh kekaisaran. Di sanalah dia bertemu Kia, juga Havek. Setelah kejadian yang berlangsung, Ryan akhirnya mengundang Havek untuk membantu pengembangan sistem komunikasi. Havek, yang telah melihat rune sirkuit untuk pertama kalinya, jelas menerimanya. Havek benar-benar jenius dalam formasi, tetapi kejeniusannya tidak berhenti di situ. Dia juga tahu banyak tentang jimat dan jelas jenius dalam kultivasi. Last but not least,
dia memiliki akses ke semua teknik kultivasi di Sasamil Empire. Ketika seseorang menggabungkan semuanya, baik Ryan maupun Roan tidak merasa sulit untuk percaya bahwa Havek mengembangkan teknik kultivasi untuk Magali. Jadi, ketika mereka mendengar nama keluarga, dan orang seperti apa dia, mereka setidaknya 99% yakin bahwa itu adalah Havek yang sama yang mereka kenal. Lagi pula, karena Rana juga menjadi roh, mengapa yang lain tidak? Mungkin bahkan orang tua mereka adalah bagian dari ras roh sekarang. Roan kemudian menanyakan sesuatu yang mengganggunya. Lagi pula, Havek tidak dikenal sebagai tipe yang membantu semua orang yang dilihatnya. Havek hanya peduli pada perkembangannya sendiri dan hal-hal yang menarik minatnya. Kenapa dia berusaha keras untuk merancang teknik kultivasi untuk putrimu? Petik 2. Mavo dan Sanga saling memandang sebelum menjawab. Mavo kebetulan tersandung ke permata air suci ketika dia melakukan misi untuk Guild Mercenary. Kami tidak tahu bagaimana caranya, tetapi Havek mengetahuinya dan datang mengunjungi kami. Dari kelihatannya, permata air suci itu sangat penting baginya. Ryan mengangguk setelah mendengar itu melalui Roan. Havek bukan Samaria yang baik, tapi dia pasti tidak akan mencuri milik seseorang. Dia terlalu bangga untuk menggunakan cara seperti itu. Mavo, yang jelas-jelas tidak bisa mendengar Ryan, melanjutkan, Magali baru berusia 6 tahun saat itu. Sudah lebih dari setahun sejak kami mengetahui bahwa dia tidak dapat berkultivasi karena masalah dengan meridiannya. Havek tidak, saya tidak ingin mengambil permata dengan paksa dan menanyakan apa yang saya inginkan sebagai gantinya setelah menunjukkan wujudnya di depan saya. Saya tahu kemungkinannya kecil, tetapi saya memutuskan untuk mencobanya. Jadi saya bertanya apakah dia bisa membantu Magali berkultivasi. Roan tidak perlu mendengar yang lain untuk mengerti. Petik 2. Roan kemudian kembali ke pertanyaan sebelumnya, bertanya, ngomong-ngomong, apakah Anda tahu di mana saya dapat menemukannya? Mavo kemudian menjelaskan, saya tidak begitu tahu di mana menemukannya. Namun, saya tahu di mana Anda bisa menemukan si Chilling Spirits. Mengenai apakah dia ada di sana atau tidak, saya tidak tahu. Roan lebih dari puas dengan itu. Tentu, silakan. Informasi ini jauh lebih berharga daripada batu surgawi di mataku. Mavo mengangguk setelah itu. Kudengar kau bisa menemukannya di wilayah karang glasial. Namun, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, roh tidak muncul di depan orang lain kecuali mereka punya alasan. Dengan kultivasimu, kau tidak akan bisa melihatnya. Di sisi lain, karena Anda mengenal pria itu, mungkin Anda punya kesempatan. Roan tidak terlalu mempermasalahkannya. Luan adalah muridnya, jadi menemukan roh tidak akan menjadi masalah selama mereka ada di sana. Selain itu, sepertinya roh-roh itu terkait dengan energi yin. Mungkin dia bisa melihat mereka, seperti bagaimana Ryan bisa melihat peri. Sepertinya kamu sering bepergian. Wilayah Karang Gletser 3 kali lebih jauh dari kota bawah laut Salt Canyon. Roan mengetahui tentang tempat ini di Mercenary Guild juga. Namun, Mavo menggelengkan kepalanya, berkata, tidak juga. Cukup banyak pembudidaya yang suka pergi ke sana untuk pelatihan, terutama mereka yang menggunakan keterampilan berbasis es dan teknik budidaya. Tapi sekali lagi, hampir tidak ada yang bisa melihat laut dingin. Roh karena mereka berada di pusat wilayah itu. Tambahkan fakta bahwa mereka tidak hanya menunjukkan diri mereka kepada siapapun. Roan harus mengakui itu masuk akal. Izin informasinya adalah yang terendah di Guild Mercenary, jadi masuk akal jika wilayah karang glasial bukanlah sesuatu yang rahasia. Baiklah, itu sudah cukup bagiku. Aku akan pergi sekarang. Namun, saat itulah Sanga memikirkan sesuatu. Tunggu, bagaimana kami bisa menghubungimu lagi setelah Magali bertambah tua? Garis meridiannya mungkin berubah lagi seiring berjalannya waktu. Jika itu terjadi, teknik kultivasi mungkin tidak cocok untuknya lagi. Roan mengangkat bahunya ketika dia menjawab, sayangnya untukmu, aku tidak berencana untuk tinggal lama di sini, jadi aku tidak akan bisa membantu. Pada saat hal seperti itu terjadi, aku akan terlalu jauh untuk Anda bahkan mencoba untuk menghubungi saya. Jika Anda benar-benar peduli padanya, maka paksa dia untuk mempelajari teknik kultivasinya. Bagaimanapun juga, tidak ada yang dilahirkan sudah mengetahui segalanya. Yah, si kembar melakukan itu, tapi itu tidak masuk hitungan. Jika dia ingin bertahan hidup dengan kekacauan di tubuhnya, hal terbaik yang harus dilakukan adalah memahami kebutuhannya sendiri.
Cobalah untuk membiarkan dia bergabung dengan beberapa sekte atau klan sehingga dia memiliki akses ke teknik kultivasi mereka untuk belajar. Itu yang terbaik, dia bisa melakukannya jika kamu tidak ingin bergantung pada orang lain lagi. Magali tidak bisa menahan diri untuk bertanya, tetapi apakah saya benar-benar dapat membuat teknik kultivasi baru? Jika semudah itu, orang tua saya tidak akan mengajukan permintaan di Mercenary Guild. Rowan menyipitkan matanya, memberitahunya, bagaimana aku tahu? Apa menurutmu aku bisa memprediksi masa depan? Tidak ada orang lain selain dirimu yang bisa menjawab pertanyaan itu. Sekarang, itu saja. Aku pergi. Rowan tidak menunggu lagi dan langsung pergi. Mavo, Magali, dan sangat tidak bisa berbuat banyak, jadi mereka memutuskan lebih baik mencoba melakukan apa yang dikatakan Rowan. Yah, Magali, kamu mungkin benar-benar harus melakukan apa yang dia katakan. Magali mengangguk, tidak terlihat sangat senang. Aku benci belajar, tapi itu pasti lebih baik daripada mati, kurasa. Bab 1492, Rencana. Setelah itu, Ryan mengirim Kentaki kembali ke alam dimensi sebelum Rowan membawanya keluar sekali lagi. Rowan masih memiliki beberapa misi yang harus dilakukan, jadi meminta Kentaki untuk membantu bergerak lebih baik. Ini adalah hal yang sangat baik tentang sistem, karena fakta bahwa si kembar dapat meletakkan dan mengambil sesuatu darinya, meskipun mereka berada di dua tempat yang berbeda. Ini pada dasarnya bertindak sebagai sistem teleportasi gratis. Pada saat yang sama, Falangia mulai mengikuti anak-anak berkeliling saat mereka melakukan misi untuk Mercenary Guild. Tentu saja, dia juga mengambil kesempatan untuk berkultivasi sambil melakukan itu. Rowan menyelesaikan misi yang dia ambil dari Mercenary Guild 3 hari kemudian, seperti yang dia katakan kepada pekerja itu. Dengan itu, dia sekali lagi dipromosikan, sekarang menjadi tentara bayaran bintang 3. Tingkat informasi selanjutnya di guild membutuhkan 3 bintang, jadi dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jika Rowan ingin dipromosikan lagi, persyaratannya akan jauh lebih sulit. Pertama, dia tidak bisa mengambil misi apapun di bawah tingkat kultivasinya sendiri. Waktu untuk menyelesaikan misi yang mengarah ke promosi bintang 4 juga berkurang. Yah, Rowan tidak berniat mencobanya. Keesokan harinya, Rowan selesai mencari semua informasi yang dia pedulikan sebelum kembali ke hotel. Di sana dia mulai berkultivasi, menunggu Ryan menyelesaikan formasi teleportasi. Dan begitu saja, sebulan penuh berlalu. Kembali di pintu keluar Under Desert Sea, formasi teleportasi jarak jauh super sekarang berkedip dengan energi surgawi. Ryan melihat seluruh pekerjaannya sebelum mencocokkannya dengan persyaratan di Sleep Giok. Baiklah, seharusnya tidak apa-apa sekarang. Juga, sepertinya formasi di sisi lain juga lengkap, jadi kamu bisa teleportasi apa saja. Bawahan gigi mengangguk sebagai tanggapan sebelum mengirim seseorang ke formasi teleportasi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kelompok Ryan selalu berteleportasi dari satu kota ke kota lain karena jauh lebih murah. Semakin jauh dia mencoba berteleportasi, semakin tinggi jumlah batu surgawi yang harus digunakan. Pada titik tertentu, peringkat batu surgawi juga meningkat. Ryan kemudian melihat gigi mengeluarkan beberapa batu surgawi peringkat 3, yang berarti bahwa formasi teleportasi lainnya sangat jauh. Pada saat berikutnya, formasi melintas dengan cahaya perak saat binatang iblis itu menghilang. Jelas, batu surgawi peringkat 3 pecah setelah energi mereka digunakan. Hasilnya tidak butuh waktu lama untuk muncul. Beberapa menit kemudian, formasi teleportasi diaktifkan sekali lagi sebelum 3 binatang iblis muncul di sana. Salah satunya adalah binatang iblis air yang pertama kali memasuki formasi. Semuanya bekerja dengan baik. Bawahan gigi mengangguk sebelum dia melihat kembali ke Ryan, mengatakan kepadanya, "Baiklah, saya akan menyampaikan pesan bahwa Anda menyelesaikan tugas Anda. Anda dapat kembali ke Utari lagi. Langsung menuju ke rumah Tuan Kota. Dia harus menyiapkan peta Anda, untuk pengambilan." Ryan menghela nafas lega setelah itu. Fiuh, akhirnya selesai juga. Terima kasih atas kerjasamanya, Pak. Pria itu mengangguk sebelum pergi untuk berbicara dengan 2 binatang iblis air ekstra yang datang melalui teleportasi. Ryan, tentu saja, tidak ada hubungannya dengan itu, jadi dia memutuskan untuk pergi juga. Setelah membuka jarak dari area tersebut, dia membawa Kentaki keluar dari alam dimensi dan terbang kembali ke kota Utari. Di penginapan. Baiklah, aku punya petanya, kata Ryan.
Rowan sudah tahu itu. Memang, kita akhirnya bisa berangkat. Sepertinya rencana kita untuk mencoba menemukan cara menggunakan formasi teleportasi Salt Canyon Undersea City harus menunggu. Ryan setuju dengan Rowan, mengatakan, bagaimanapun, kita perlu mencoba menemukan Havek. Wilayah Karang Gletser 3 kali lebih jauh dari Salt Canyon, jadi kita jelas harus melewatinya tanpa menggunakan formasi teleportasi mereka. Falangia juga ada di sana. Tentu saja, si kembar tidak mengatakan mengapa dan bagaimana mereka mengenalnya, Falangia juga tidak mencoba bertanya. Sebaliknya, dia memikirkan bagaimana dia bisa membantu mereka. Mungkin akan lebih baik bagi kita berdua untuk tinggal di Salt Canyon Undersea City ketika kita lewat di sana. Lagi pula, kamu memang berniat untuk kembali ke Salt Canyon setelah kamu selesai mencari orang bernama Havek ini, bukan? Ryan dan Rowan saling memandang setelah itu. Memang, haruskah kita kembali ke Salt Canyon setelah mencapai wilayah karang glasial? Jika itu masalahnya, akan lebih baik meninggalkan Falangia dan Ravatia di sana. Rowan merenungkannya sebentar sebelum bertanya. Periksa peta, mana yang lebih dekat, kota berikutnya atau Salt Canyon? Ryan segera mengambil slip giok dan memeriksa peta di dalamnya, segera menjawab, dari apa yang saya lihat di sini, akan lebih cepat jika kita terus maju daripada kembali ke Salt Canyon Undersea City. Kembali akan memakan waktu 2 bulan, sementara bergerak maju ke Guga Undersea City hanya membutuhkan 1. Aku hanya tidak yakin apakah kota Guga ini memiliki formasi teleportasi atau tidak. Rowan mengangguk begitu dia mendengar itu. Lagi pula, masih lebih baik untuk mencoba yang itu. Lagi pula, bukan hanya 2 bulan untuk kembali ke Salt Canyon yang harus kita pikirkan. Ada juga fakta bahwa kita mungkin tidak akan dapat mengambil formasi teleportasi jika kita kembali. Kalau begitu, kita akan kehilangan 2 bulan perjalanan kembali dan 2 bulan lagi perjalanan maju. Falangia dan Ryan mengangguk setelah itu. Itu benar. Dengan itu, kelompok tersebut memutuskan bahwa mereka sebaiknya menjaga Falangia dan Ravatia tetap dekat dan langsung menuju ke Guga Undersea City. Yah, mereka juga masih tidak tahu apa yang akan terjadi di wilayah karang glasial. Kalau begitu diputuskan. Ryan kemudian memandang Ravatia dan Luan, bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana pelatihan mereka? Ravatia segera menjawab, kami melakukan banyak misi tentara bayaran. Lihat, saya juga mendapat banyak inti binatang iblis tahap 2. Luan mengangguk segera setelah itu. Aku juga. Kami memang sering terluka, tapi ayah membantu menyembuhkan kami setelah seharian bekerja. Ayah. Ryan memandang Rowan dan bertanya, apakah kamu berhenti mengeluh? Rowan mengangguk, berkata, itu buang-buang waktu karena saya tidak peduli bagaimana orang lain memanggil saya. Selama mereka tidak mencoba memprovokasi saya, tentu saja. Ryan mengangkat bahunya setelah itu. Lagi pula, dia tahu bahwa Rowan tidak berpura-pura. Dia tidak peduli sama sekali. Bab 1493, sangat indah. Ryan kemudian menepuk kepala Luan setelah itu, bertanya kepadanya, tidakkah menurutmu selera ayahmu buruk? Luan tidak setuju, menjawab, ayah menakutkan, tapi dia juga baik. Yah, sesuaikan dirimu, jawab Ryan. Ravatia mau tak mau bertanya, karena Luan bisa memanggil ayah Rowan, bolehkah aku memanggil kakak laki-laki Ryan ayah juga? Ini, Ryan bukan Rowan. Dia memang merasa itu akan menambah banyak beban jika dia mengatakan ya. Lebih baik tidak, oke. Dia tidak ingin memupuk ide yang salah, terutama karena dia akan meninggalkan kedua gadis itu ketika mereka semakin dekat ke pusat benua. Ekspresi Ravatia menjadi sedih, begitu pula Falangia. Namun demikian, Falangia memahami situasi mereka. Belum lagi perbedaan antara mereka dan Luan. Rowan mengambil Luan sebagai murid dan akan membesarkannya di masa depan. Ryan jelas tidak akan melakukan hal yang sama dengan Ravatia atau dirinya sendiri. Jangan ganggu kakak Ryan lagi, oke. Dia sudah banyak membantu kita. Ryan mengangguk pada Falangia, puas karena dia mengerti. Kalau begitu, mari kita kesampingkan topik ini untuk saat ini. Rowan, aku siap untuk pergi kapan saja. Bagaimana denganmu dan yang lainnya? Rowan jelas tidak punya masalah. Aku sudah mendapatkan semua informasi yang kuinginkan. Kita bisa langsung pergi, setelah makan sesuatu. Benar saja, dia mulai terbiasa dengan makanan karena orang-orang lain dalam kelompok mereka. Pada akhirnya,
mereka memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Ryan kemudian membayar penginapan setelah itu, dan mereka segera meninggalkan kota. Setelah itu, mereka membawa Kentucky keluar dan melompat ke punggungnya. Kentucky, kita akan pergi ke wilayah karang glasial. Tentu, aku juga penasaran untuk melihat apakah Havek benar-benar yang kita pikirkan atau tidak. Kentucky kemudian melesat menembus langit. Salt Canyon Undersea City tinggal sebulan lagi, sedangkan wilayah Glacial Corals tinggal 3 bulan lagi. Namun demikian, kelompok si kembar memutuskan untuk setidaknya melewatinya. Sepanjang jalan, mereka menemukan beberapa binatang iblis yang mencoba menyerang mereka keluar dari air. Untungnya, tidak satu pun dari mereka yang cocok dengan si kembar atau Kentucky. Yah, tidak ada satu pun Void Tempering Realm yang muncul, jadi itu masuk akal. Selama bulan ini, semua orang kecuali Kentucky berkultivasi. Hal-hal tidak banyak berubah untuk Ryan dan Rowan karena mereka akan membutuhkan setidaknya 2,5 tahun lagi untuk terobosan berikutnya. Namun, cerita berbeda terjadi di Ravatia, Luan, dan Falangia. Falangia akhirnya mencapai tahap akhir dari alam formasi inti. Yah, dengan teknik kultivasi yang didapat Rowan untuknya dan batu surgawi, itu sudah pasti. Dalam kasus Ravatia, dia mencapai tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Last but not least, Luan berhasil dalam terobosannya ke tahap awal dari alam formasi inti. Setelah itu, Rowan memutuskan untuk menguji kekuatannya, jadi dia menyuruh Falangia melawan Luan. Meskipun Rowan membantu Falangia dengan kultivasinya, fokus utamanya masih Luan. Dia ingin melihat apakah Luan setidaknya bisa melawan Falangia secara setara. Ternyata itu tidak terjadi. Luan masih kalah dari Falangia setelah pertarungan yang cukup sengit. Namun, Rowan tahu alasannya. Falangia juga seorang kultivator berpengalaman yang telah membunuh dan berjuang berkali-kali untuk bertahan hidup. Hal baiknya adalah ketika seseorang mengeluarkan XP Falangia, Luan pada dasarnya sekuat dia meskipun dia berada 2 tahap di bawahnya. Rowan senang dengan hasilnya, menunjukkan bahwa Luan memang bisa melompat beberapa tahap untuk bertarung. Begitu dia tumbuh sedikit lebih banyak dan mendapat lebih banyak pengalaman, Falangia tidak akan bisa menang lagi. Meskipun ada satu hal yang diputuskan untuk dilakukan Rowan, dan dia akan melakukannya di Salt Canyon City. Dia akan membuat Luan mengolah teknik kultivasi tubuh cahaya bintang. Maka, hari mereka tiba di Salt Canyon Undersea City akhirnya tiba. Di udara, Ryan dan Rowan bisa melihat banyak binatang iblis air berjalan di bawah. Mereka bukan satu-satunya, ada juga beberapa pembudidaya dari ras humanoid yang berbeda. Benar saja, kota-kota bawah laut sama seperti kota-kota di pulau-pulau. Mereka adalah wilayah netral di mana pertempuran dilarang. Ryan benar, sama seperti kota Utari, kota bawah laut Salt Canyon memiliki banyak penjaga yang menjaga situasi tetap terkendali. Ada beberapa binatang iblis air transisi realem yang mengendalikan banyak binatang iblis tingkat rendah dari ras mereka. Seseorang harus ingat bahwa hanya di alam transisi, binatang iblis akan mendapatkan kecerdasan. Jadi metode di mana alam transisi mengendalikan binatang iblis air yang lebih lemah ini sangat umum di semua kota bawah laut. Dengan begitu, mereka bisa memiliki kekuatan tempur yang sangat besar sementara perawatannya akan rendah. Kentucky, kota ini di bawah kita. Menyelamlah ke dalam air. Kentucky mengangguk setelah itu. Tentu, dengan itu, Kentucky ditembak jatuh dari langit. Pada saat yang sama, Ryan menutupi Ravatia dengan energi surgawinya sehingga dia tidak akan kesulitan bernapas di dalam air. Adapun Luhan, sekarang kamu berada di alam formasi inti, kamu seharusnya dapat menggunakan energi surgawi untuk menggantikan udara. Kecuali jika perlu, kami tidak akan membantumu dengan itu, kata Rowan. Falangia bisa melakukannya sendiri, jadi Luan juga pasti bisa. Ya, ayah. Luan jelas menerimanya. Asterisk splash. Asterisk. Kentucky menabrak air tapi tidak berhenti. Dia langsung turun seperti anak panah karena dia ingin melihat seperti apa kota bawah laut. Namun, tidak butuh waktu lama untuk itu. Pertama-tama, sebagian besar kota bawah laut tidak terlalu dalam. Itu karena semakin dalam, semakin tinggi tekanan yang didapat. Jika kotanya terlalu dalam, kebanyakan binatang iblis dan terutama para pembudidaya tidak akan bisa memasukinya. Segera, cahaya biru mulai bersinar dari bawah saat bentuk bangunan mulai memasuki mata kelompok si kembar. Semua orang cukup terkesan karena kota ini semakin besar.
Arsitektur mereka juga benar-benar berbeda dari permukaan, memberikan nuansa beberapa reruntuhan kuno yang diambil oleh air. Falangia hanya bisa bergumam setelah melihat itu. Sangat cantik. Bab 1494, sesuatu yang aneh di kota. Kota ini memang memiliki tembok meskipun berada di bawah air. Pada awalnya, itu tampak konyol karena siapapun bisa berenang dan mengabaikan dinding sama sekali. Namun, Ryan dengan cepat menyadari bahwa dinding itu bukan hanya untuk hiasan. Semua dinding itu memiliki tanda formasi. Lihat binatang iblis dan ras humanoid datang dan memasuki kota. Mereka semua melewati gerbang. Tidak ada yang mencoba terbang melewati tembok. Ada formasi yang melindungi seluruh bawah laut kota. Ryan benar. Formasi itu tidak mungkin dilihat dengan mata telanjang, tapi itu benar-benar ada. Tanpa banyak pilihan, kelompok Ryan harus pergi ke gerbang juga. Untungnya, ada cukup binatang iblis air dan penjaga ras humanoid untuk mengurus proses penyaringan, jadi antriannya bergerak sangat cepat. Begitu kelompok mereka akhirnya tiba di gerbang, salah satu penjaga dengan cepat bertanya, alasan kunjungan ini. Kami datang ke sini untuk Guild Mercenary, juga untuk membeli beberapa bahan untuk kultivasi, jawab Ryan. Penjaga itu, binatang iblis air dalam bentuk manusia, mengangguk setelah itu. 10 peringkat 1 batu surgawi untuk setiap anggota grup. Ryan tidak keberatan dan dengan cepat melewati batu surgawi. Dengan itu, penjaga membuka jalan bagi mereka. Kamu bisa pergi sekarang. Pastikan kamu menyelesaikan urusanmu di dalam dan keluar secepat mungkin. Kalau tidak, jangan mengeluh nanti. Kelompok Ryan terkejut. Namun, penjaga tidak melihat mereka lagi dan sudah memeriksa antrian berikutnya. Falangia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mungkinkah binatang iblis air tidak suka ketika makhluk ras humanoid datang ke kota mereka? Rowan mengangguk setelah itu. Itu kemungkinan besar terjadi. Bagaimanapun, kita tidak perlu khawatir karena kota adalah ruang netral. Ayo lakukan apa tujuan kita datang ke sini dan kemudian pergi nanti. Ryan dan yang lainnya mengangguk. Rowan kemudian memeluk Luan sebelum berkata, aku akan mencari bahan untuk Luan untuk memulai teknik kultivasi tubuh cahaya bintang. Kalian dapat melakukan apapun yang kalian inginkan saat itu. Rowan dengan cepat pergi tetapi meninggalkan seorang gadis yang penasaran. Teknik kultivasi tubuh? Tanya Falang. Ya, Ryan mengangguk. Karena Luan adalah murid Rowan, dia akan habis-habisan pada anak itu. Falangia merasa aneh. Kenapa dia? Rowan adalah orang yang ingin Luan menggunakannya. Bukankah teknik budidaya tubuh cahaya bintang ini bagus karena itu? Ryan mengangguk sebagai tanggapan, menjelaskan, tidak diragukan lagi itu sangat bagus. Begitu Luan mengolah level pertama, dia mungkin akan menghancurkan kalian jika kalian berdua bertarung. Keuntungan kalian dalam budidaya tidak akan membantu lagi. Begitulah bagusnya. Namun, teknik kultivasi ini benar-benar menyakitkan. Falangia jelas menjadi tertarik, bertanya, apakah saya bisa mengolahnya juga? Bisa, Ryan membenarkan. Namun, itu akan sangat mahal. Teknik tingkat pertama akan membutuhkan darah binatang iblis tahap 5, hanya untuk referensi. Falangia terkejut mendengarnya. Itu, Ryan tertawa sebagai tanggapan, berkata, hahaha. Memang benar. Namun, itu tidak masalah jika kamu memutuskan untuk mengolahnya di masa depan. Ryan kemudian melemparkan batu giok ke Falangia setelah itu. Itulah teknik budidaya cahaya bintang. Pastikan untuk mengingatnya dan kemudian hancurkan slip batu giok itu. Juga, sebaiknya kamu tidak memberi tahu siapapun tentang itu. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa Anda mungkin akan mati jika berita tentang teknik ini datang keluar. Bagi Falangia, fakta bahwa Ryan tidak ingin dia mengatakan apapun sudah cukup. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Ryan kemudian pergi mencari penginapan karena toh dia tidak punya banyak pekerjaan di kota ini. Rowan mungkin perlu beberapa hari untuk membantu Luan menemukan bintangnya sendiri. Falangia dan Rafatia, di sisi lain, memutuskan untuk bergerak di sekitar kota. Karena itu adalah wilayah netral, tidak ada risiko mereka diserang. Kota itu sangat indah di mata mereka, jadi mereka ingin melihat lebih banyak lagi. Tentu saja, Falangia mengambil pekerjaan Ryan dan mulai memberi Rafatia energi surgawi yang diperlukan untuk hidup di bawah air. Kentaki menyukai ide itu, jadi dia memutuskan untuk pergi dengan gadis-gadis itu. Yah, dia akan lebih sering memilih untuk tinggal bersama para wanita.
Aku akan pergi dengan Falangia dan Ravatia. Jangan khawatir, saya akan melindungi mereka bahkan jika seseorang mencoba sesuatu di kota netral ini, kata Kentucky melalui pesan Divine Sense. Aku sedikit khawatir tentang apa yang dikatakan penjaga itu, jadi aku lebih baik dekat untuk berjaga-jaga. Ryan merenungkannya sebentar dan mengangguk sebelum dia berpisah dari mereka. Ketika Ryan berjalan ke sebuah penginapan, dia melihat sesuatu yang berbeda. Aneh, kenapa semua orang sepertinya terburu-buru? Ryan tidak salah. Dalam Divine Sense-nya, Ryan bisa melihat binatang iblis air dan makhluk ras humanoid bolak-balik seolah-olah mereka tidak punya waktu untuk disia-siakan. Banyak bisnis ditutup dengan hampir tanpa kata-kata. Begitu Rowan kembali, aku akan memeriksanya. Ryan kemudian menggelengkan kepalanya dan memasuki penginapan. Namun, ketika dia meminta kamar selama beberapa hari, pekerja di sana menatapnya dengan ekspresi aneh, bertanya, apakah kamu yakin? Ryan menyipitkan matanya sebagai jawaban. Tentu saja, mungkinkah kalian tidak menerima makhluk ras humanoid di penginapan ini? Pekerja itu menggelengkan kepalanya, berkata, tentu saja tidak. 20 batu surgawi peringkat 1 per hari. Ada diskon jika Anda membayar 1 minggu penuh di muka. Ryan mengangguk, puas. Itu lebih seperti itu. Dia kemudian membayar kamar dan naik. Dia tidak perlu memberitahu kelompok Falangia di mana dia berada karena Kentucky bisa merasakan kehadiran si kembar. Jika mereka memutuskan untuk kembali lagi nanti, Kentucky akan bisa membimbing mereka. Beberapa jam kemudian, Rowan akhirnya tiba di penginapan, mengikuti hubungannya dengan Ryan. Apakah kamu memperhatikan bahwa hal-hal terlihat aneh di kota? Rowan bertanya pada Ryan. Kau juga memperhatikannya? Iya. Secara alami, itu seperti Ryan. Bab 1495, Bubuk Putih. Rowan kemudian melanjutkan, sesuatu sedang terjadi. Saya cukup yakin banyak pembudidaya dan binatang iblis sedang menunggu sesuatu terjadi. Kemudian lagi, saya tidak tahu apa itu. Apakah kamu tidak mencoba bertanya? Tanya Ryan. Namun, Rowan menggelengkan kepalanya, mengatakan kepadanya, saya hanya berpikir itu tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, saya lebih tertarik untuk mendapatkan bahan untuk Luan untuk mulai mengolah teknik budidaya tubuh cahaya bintang. Ryan kemudian bangkit setelah itu. Yah, kita bisa memutuskan apakah kita harus pergi ke wilayah si Chilling Spirits atau menyelidiki lebih lanjut. Apakah kamu ingin pergi sekarang? Rowan menggelengkan kepalanya sekali lagi, berkata, tidak, Luan terlalu muda, jadi aku perlu mengawasinya dengan cermat saat dia mencari bintang yang cocok untuknya. Akan lebih baik jika kita tetap di satu posisi selama itu. Apapun yang mungkin terjadi, seharusnya tidak menjadi masalah karena ini adalah kota yang netral. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Baiklah kalau begitu. Aku akan keluar untuk melihat apakah aku bisa menemukan lebih banyak informasi tentang keributan ini. Kamu dan Luan bisa memulai teknik kultivasi tubuh. Rowan setuju dengan Ryan setelah itu. Tentu, aku akan mengawasimu melalui koneksi. Teruslah berbagi kenangan. Ryan mengangguk sebagai jawaban dan pergi. Setelah itu, Rowan memberikan semua informasi kepada Luan dan menjelaskan apa yang harus dia lakukan. Apakah kamu mengerti? Kamu akan memasuki lautan bintang dalam pikiranmu dan melakukan perjalanan tanpa henti. Kamu dapat memilih bintang gratis yang kamu lewati, tetapi kamu tidak boleh melakukan itu. Ada satu bintang khusus yang ada di luar sana, hanya untuk Anda. Anda harus menemukan bintang itu. Gunakan saja metode yang saya ajarkan kepada Anda. Luhan mengangguk sebagai jawaban. Ya, ayah. Saya hanya perlu terus bepergian sampai saya menemukan penghalang dan kemudian menggunakan metode yang Anda suruh untuk melewatinya. Hanya dengan begitu saya akan dapat merasakan bintang saya sendiri dengan teknik lain. Rowan puas, mengangguk setuju. Itu benar. Sekarang, mulailah kultivasimu. Jangan khawatir. Bagian yang menyakitkan hanya datang setelah kamu mengumpulkan cukup energi cahaya bintang di tubuhmu untuk terobosan. Sebelum itu, mengumpulkan cahaya bintang atau menghubungkan ke bintangmu tidak akan menyebabkan apapun, rasa sakit. Sementara itu, Ryan meninggalkan hotel dan melihat sekeliling dengan Divine Sense-nya. Segera, dia melihat salah satu penjaga binatang iblis air dalam bentuk manusia. Binatang iblis itu menatap langit tanpa henti, mengabaikan apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, kota ini berada di bawah air,
jadi dia tidak bisa melihat langit. Dia seharusnya cukup. Namun, Ryan juga memperhatikan hal lain. Kota ini terlihat jauh lebih kosong sekarang daripada saat kami tiba. Ryan dengan cepat tiba di depan penjaga, bertanya, "Halo, Pak. Bolehkah saya bertanya?" Perhatian binatang iblis air itu beralih ke Ryan setelah itu. Seorang anggota ras humanoid. Kenapa kamu masih di sini? Kupikir kamu seharusnya sudah pergi. Ryan menghela nafas ketika dia menjawab, "Tuan, bahkan jika Anda tidak menyukai ras humanoid, ada." Binatang iblis air itu memandang Ryan seolah-olah dia sedang melihat seorang idiot, berkata sebagai tanggapan, "Siapa yang memperlakukanmu dengan buruk? Aku tidak peduli apakah kamu dari ras humanoid atau tidak." Ryan menjadi bingung setelah itu. Lalu, mengapa semua orang terus memintaku untuk meninggalkan kota? Kupikir binatang iblis air tidak ingin kita berada di sini karena kita tidak seperti mereka. Penjaga itu hanya bisa menghela nafas ketika dia menjawab, "Kamu salah. Aku tidak akan mengatakan bahwa kami menyukai ras humanoid, tapi setidaknya kami tidak memiliki alasan untuk memilih mereka. Anda tidak tahu apa yang terjadi. Alasan saya bertanya mengapa Anda tidak pergi adalah karena formasi kota akan ditutup." Menutup. Ryan tercengang. Petik 2. Kamu benar-benar tidak tahu apa-apa, kan? Penjaga itu kemudian menjelaskan, seperti yang kemungkinan besar Anda ketahui, kota ini disebut Salt Canyon City. Alasannya adalah karena kota itu dibangun di dalam Salt Canyon. Anda memang memperhatikan bahwa Anda memasuki ngarai saat Anda sedang menuju kota kami, bukan? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Kota itu memang terletak di dalam ngarai bawah air. Penjaga itu melanjutkan, "Yah, ngarai itu hanyalah ngarai. Dan sebenarnya tidak ada garam selain air laut. Padahal, itu bukan alasan mengapa ia diberi nama Salt Canyon. Sebaliknya, itu karena fenomenanya, yang terjadi setiap 10 tahun sekali, sapu garam." Sapu garam. Apa itu? Ryan jelas tidak menyadarinya. Itulah alasan mengapa saya bertanya mengapa Anda tetap tinggal. Sapu garam tidak benar-benar terkait dengan garam. Hanya saja ketika melewati ngarai, sepertinya Anda melemparkan garam kemana-mana. Saya kira akan lebih tepat untuk mengatakannya bahwa itu semacam bubuk putih. Kokain. Ryan bergumam tiba-tiba. Rowan, yang menontonnya, hampir muntah darah sebagai tanggapan. Bagaimana kamu bisa sampai ke sana? Tidak mungkin itu kokain. Pertama-tama, tidak ada yang tahu apa itu untuk memulai. Saya buruk, saya buruk. Ryan menggaruk bagian belakang kepalanya saat dia meminta maaf. Benar saja, binatang iblis air dalam wujud manusia menjadi bingung saat mendengarnya. Apa kokain itu? Bukan apa-apa. Jangan khawatir. Jadi, bubuk putih apa ini? Binatang iblis itu menyipitkan matanya sebagai tanggapan tetapi tidak bersikeras. Itu masalahnya. Kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah bahwa siapapun yang bersentuhan dengannya akan mengubah tubuhnya menjadi patung garam. Nah, untuk lebih spesifik, patung yang terbuat dari bubuk putih yang sama, hanya saja masih terlihat seperti garam. Ryan akhirnya mengerti setelah itu. Aku mengerti, itu sebabnya semua orang terus bertanya mengapa kita masih di sini. Kalau begitu, kurasa aku akan pergi sebelum benda ini muncul. Binatang iblis air itu menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Apa yang sedang Anda bicarakan? Lihat di atas Anda, ini mulai." Ryan kemudian melihat ke atas, dan benar saja, atap formasi yang menutupi seluruh kota penuh dengan kokai batuk, bubuk putih. Bab 1496, Patung Garam. Mulut Ryan berkedut setelah itu. Tidak heran kota ini tampak terlalu kosong dibandingkan beberapa jam yang lalu. Semua orang pergi sebelum kota itu muncul. Lagi pula, kenapa aku tidak bisa mendengar apa-apa? Penjaga itu mengangkat bahunya ketika dia menjawab, "Ini bukan fenomena yang keras, belum lagi formasi kota menyimpan bubuk putih di luar. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu pasti tidak akan menyadarinya." Ryan menghela nafas setelah itu dan melihat ke arah tertentu. Disitulah dia bisa melihat keberadaan Kentucky yang sedang terbang ke arahnya. Sepertinya Kentucky dan Falangia juga menyadarinya. Ryan kemudian melihat kembali ke penjaga sebelum bertanya, "Bagaimana saya meninggalkan kota sekarang? Apakah tidak mungkin?" "Tentu saja ada," jawab binatang iblis itu. "Kamu hanya perlu menunggu sapu garam berlalu. Setelah fenomena itu berakhir, bubuk putih akan hilang dalam beberapa hari. Setelah itu,
kamu bisa meninggalkan kota. Ryan menyipitkan matanya, berkata sebagai tanggapan, itu bagus dan semuanya. Namun, jika itu sangat mudah, kota ini tidak akan sepi karena orang-orang dan binatang iblis hanya akan menunggu sampai selesai. Katakan, berapa lama lagi yang dibutuhkan agar fenomena itu selesai? Hehe, jadi kamu perhatikan. Penjaga itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Ryan sambil tersenyum. Sebaiknya kau siap untuk menghabiskan 2 tahun ke depan di sini. Yah, itu mengingat kau tidak akan mati sampai saat itu. Ryan jelas tidak suka mendengarnya, apalagi Rowan. 2 tahun. Astaga, itu terlalu lama. Rowan memiliki ekspresi gelap setelah itu. Namun, ada cara untuk keluar. Kita dapat menggunakan formasi teleportasi sirkuit alam dimensi untuk berteleportasi secara acak ke arah permukaan. Dengan begitu, kita bisa menghindari sapuan garam ini. Namun, Ryan menggelengkan kepalanya. Tapi bagaimana dengan Luan, Falangia, dan Ravatia? Kita tidak bisa menempatkan mereka di alam dimensi. Namun, saat itulah Ryan memperhatikan satu hal ketika dia melihat binatang iblis air itu, bertanya, tunggu, apakah kamu mengatakan sesuatu tentang kematian? Binatang iblis air itu mengangguk, menjelaskan, itulah tepatnya yang saya katakan. Menurut Anda mengapa kami menyuruh semua anggota ras humanoid untuk keluar? Sapu garam ini mempengaruhi orang-orang seperti Anda jauh lebih mudah daripada mempengaruhi binatang iblis air. Bagaimana bisa? Tanya Ryan. Penjaga itu kemudian menjelaskan, apakah kamu belum memperhatikannya? Oh well, itu baru saja dimulai, jadi bubuk putihnya belum menumpuk sebanyak itu. Perhatikan air di sekitarnya dengan sangat baik. Ryan melakukan apa yang dikatakan binatang iblis itu. Pada awalnya, itu hanya air asin yang sama seperti biasanya. Bahkan Divine Sense-nya mengatakan hal yang sama padanya. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Ryan untuk melihat butiran bubuk putih yang sangat kecil di dalam air. Hampir tidak ada satupun dari mereka, tapi mereka pasti jatuh dari langit-langit formasi. Ini, formasi tidak bisa menghentikannya. Tepat, jawab penjaga itu. Namun, jumlah bubuk putih yang melewati formasi sangat kecil. Karena itu, efeknya kecil pada kami para Demon Beast. Hal yang sama tidak akan terjadi padamu. Meskipun lambat, bubuk putih ini pada akhirnya akan mengubah siapapun yang bukan binatang iblis air menjadi patung garam. Belasungkawa saya. Begitu penjaga selesai mengatakannya, Kentucky muncul di kejauhan, bergerak secepat mungkin ke arah Ryan. Bahkan sebelum dia tiba, dia sudah menggunakan Divine Sense-nya untuk berkomunikasi dengan Ryan. Ryan, ada yang aneh dengan Ravatia. Anda perlu membantunya. Ryan kemudian meninggalkan penjaga di belakang dan menembak ke arah Kentucky. Begitu dia bertemu dengan Kentucky, dia melompat ke punggungnya dan melihat gadis kecil itu. Ini, Falangia, jelas, memiliki ekspresi putus asa. Ryan, kamu harus melakukan sesuatu. Apa yang terjadi padanya? Bu, tubuh Ravatia perlahan berubah menjadi patung bubuk putih atau garam yang disebutkan oleh binatang iblis itu. Saat ini, hanya beberapa bagian kulitnya yang terpengaruh. Yang aneh adalah kekuatan putih itu sepertinya mempengaruhi perilaku Ravatia, yang terlihat linglung bahkan dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Ryan kemudian melihat ke arah Minokawa dan berkata, Kentucky, bawa kami kembali ke penginapan tempat Rowan berada. Segera, Kentucky segera mengepakkan sayapnya, menggunakannya seperti dayung untuk berenang di air. Hanya dalam beberapa menit, Kentucky mendarat di luar. Ryan mencoba mengirim Kentucky ke alam dimensi setelah itu, tetapi dia juga menemukan bahwa alam dimensi terhalang. Saudari Orb, apa yang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Sistem menganggap situasi ini berbahaya bagi Anda dan Rowan. Secara alami, Anda tidak akan dapat mengakses apapun di sini sampai sistem menganggap situasinya aman. Sister Orb menjelaskan. Ryan kemudian mengabaikannya. Kentucky, coba lindungi tubuhmu dari bubuk putih di udara. Pintu masuk ke alam dimensi permata jiwa diblokir. Kentucky, jelas, tahu apa artinya alam dimensi ditutup. Kotoran, langsung saja ke kamar. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Kentucky kemudian pindah ke tengah jalan, di mana tidak ada siapa-siapa. Setelah itu, tubuhnya meledak menjadi api putih dan hitam, menciptakan lapisan pelindung di sekitarnya. Itu pada dasarnya memisahkan air di sekitarnya dari tubuhnya. Tidak ada air,
Tidak ada bubuk putih, karena sepertinya bubuk putih membutuhkan air untuk bergerak. Ryan mengangguk, puas. Kentucky benar-benar punya ide bagus. Setelah itu, Ryan menggunakan Divine Soul Power-nya untuk membuat gelembung yang memisahkan air dari dirinya, Falangia, dan Ravatia. Baru kemudian dia memasuki penginapan. Karyawan di konter melihat saat Ryan melewatinya dan mengangkat bahu, makna di wajahnya jelas. Itulah sebabnya saya bertanya apakah Anda yakin ingin tinggal. Sekarang, lihat dirimu. Ryan mengabaikan pria itu dan segera tiba di kamar. Benar saja, Rowan melakukan hal yang sama seperti Ryan dan Kentucky, menciptakan penghalang yang melindungi dia dan Luan dari air. Dengan itu, Ryan akhirnya punya waktu untuk melihat Ravatia. Bab 1497, bisakah kita pergi? Gaya hidup, bentuk ketiga, pemurnian. Elemen terang dan gelap segera memasuki tubuh Ravatia sebelum menyebar ke bagian di mana dia berubah menjadi patung garam. Namun, Ryan dengan cepat menyadari bahwa keterampilan pemurniannya memiliki sedikit efek pada bagian yang diubah. Ini tidak baik. Rowan memperhatikan masalahnya. Itu karena ini bukan racun yang memasuki tubuhnya. Ini adalah sesuatu yang mengubahnya dari dalam keluar. Masuk akal jika skill pemurnianmu lambat. Ryan setuju dengan Rowan setelah mendengar itu. Itulah masalahnya. Lalu, tidak bisakah kamu menyelamatkannya, Ryan? Falangia jelas semakin khawatir. Ryan kemudian menjelaskan, masalahnya sekarang tubuh Ravatia mulai berubah. Kecepatan saya bisa menyembuhkannya lebih lambat daripada transformasi. Lagi pula, Ryan tidak khawatir. Dia dengan cepat mengambil bintang hitamnya dari cincin spasialnya sebelum menunjuk ke Ravatia. Yah, rencana B. Asteris Swiss, 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 Swiss. Asteris A. Asteris. Meski Ravatia linglung, bukan berarti dia tidak merasakan sakit. Ryan menggunakan bintang hitamnya untuk benar-benar memotong semua bagian yang berubah menjadi patung garam. Yah, itu hanya membuat rasa sakitnya bertambah. Lagi pula, saat Ryan memotong semua bagian tubuh Ravatia yang terkena, dia kembali ke dirinya sendiri. Orang sudah bisa membayangkan betapa menyedihkannya dia. Falangia hampir pingsan setelah itu. Saat Ryan melakukan tebasan pertama, dia mencoba untuk campur tangan. Namun, Rowan menahannya dengan kekuatan jiwa surgawinya, tidak membiarkannya bergerak atau membiarkannya berbicara. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan air matanya jatuh dari wajahnya saat Ryan memotong Ravatia di mana-mana. Fiuh, sudah selesai, kata Ryan sambil menatap gadis yang pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Padahal, Ryan sekarang bisa bekerja padanya. Dengan itu, dia mengambil salah satu pil obat Rowan dan memasukkannya ke tenggorokan Ravatia. Setelah itu, dia memulai penyembuhan. Gaya hidup, bentuk kedua, pemulihan instan. Seperti yang disebutkan di masa lalu, pemulihan instan Ryan telah meningkat pesat sejak pertama kali menggunakannya. Ia bahkan bisa menumbuhkan kembali anggota badan selama tubuh memiliki nutrisi yang cukup untuk itu. Dan disitulah pil Rowan membantu. Pemulihan instan menumbuhkan bagian yang terpotong sementara pil Rowan menyediakan nutrisi untuk itu terjadi. Ravatia hanya seorang kultivator pada tahap puncak pendirian yayasan. Dengan perbedaan kekuatan antara dia dan Ryan, sisa pekerjaan menjadi sangat mudah. Semuanya tumbuh kembali dalam hitungan menit. Pada saat Ryan selesai, Ravatia tampaknya tidak pernah menerima satu cedera pun dalam hidupnya. Yah, itu jika seseorang mengabaikan pakaian yang terpotong dan darah di mana-mana. Dengan itu, Rowan melepaskan Falangia, yang dengan cepat melompat ke arah Ravatia dan memeluk gadis itu. Apa yang telah kau lakukan? Ryan kemudian menggunakan Divine Soul Power miliknya untuk menghilangkan semua darah di tubuh Ravatia. Baru saat itulah Falangia melihat bahwa Ravatia terlihat baik-baik saja. Setelah itu, Ryan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Selain metode ini agak mengerikan, setidaknya efektif. Ketika Ravatia bangun, katakan saja padanya bahwa apa yang terjadi adalah mimpi buruk atau semacamnya. Yang penting adalah bahwa saya bisa menghilangkan efek patung garam. Air mata Falangia masih jatuh, tapi kali ini keluar dari kebahagiaan setelah mengetahui bahwa Ravatia baik-baik saja. Terima kasih. Ryan mengangguk tetapi tidak melihat ke arah Falangia dan Ravatia. Sebagai gantinya, dia menggunakan Divine Soul Power-nya untuk mengambil bagian tubuh Ravatia yang terpotong, yang berubah menjadi kepingan garam. Lihat ini.
Transformasinya berhenti. Roan mendekat sambil tetap menjaga gelembung yang memisahkan air darinya dan Luan. Aneh. Kupikir bagian yang kamu potong akan berubah total. Kenapa mereka berhenti begitu kamu memotongnya? Ryan merenung dalam diam sebentar sebelum berkata, aku bisa memikirkan 3 opsi. 1. Perlu aliran darah di atas area agar transformasi berlanjut. 2. Perlu kekuatan hidup untuk berubah. Atau 3. Perlu kekuatan energi surgawi tuan rumah untuk melanjutkan transformasi. Roan mengangkat bahu sebagai tanggapan. Petik 2. Saat si kembar membahas masalah ini, Falangia akhirnya sedikit tenang. Namun, sesuatu mulai mengganggunya. Bisakah kalian berdua tidak membicarakannya sambil memegang bagian tubuh putriku yang terpotong? Ryan kemudian melihat potongan-potongan yang setengah berlumuran darah dan setengah berubah. Oh, burukku, burukku. Ryan kemudian memanggil bola api yang membakar segalanya menjadi ketiadaan. Lagi pula, saya sudah menganalisis semua yang saya butuhkan. Falangia hanya bisa berkata setelah itu, kalian berdua aneh. Ryan kemudian memandang Roan dan menggunakan koneksi jiwa mereka untuk berbicara. Masalahnya adalah alam dimensi. Itu memutuskan bahwa situasinya terlalu berbahaya bagi kami untuk mengaksesnya. Saya hanya tidak tahu apakah itu karena butiran kecil bubuk putih ini atau apakah ada sesuatu yang lebih berbahaya yang akan terjadi. Roan menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga tidak tahu. Untungnya, kami menyimpan batu surgawi peringkat 1 dan 2 di cincin spasial kami. Hanya peringkat 3 yang berada di alam dimensi. Kami tidak perlu khawatir kehabisan energi jiwa surgawi bahkan jika kami terus menggunakannya untuk menjauhkan air dari kami. Ryan juga menambahkan, iya, kita bahkan tidak membutuhkan batu surgawi untuk menjaga gelembung ini berjalan secara permanen. Ini menggunakan sangat sedikit energi surgawi, sehingga kita dapat memulihkan lebih banyak daripada yang kita gunakan hanya dengan menyerap energi surgawi di lingkungan. Namun, Roan menggelengkan kepalanya. Ini baru permulaan, menurut binatang iblis air itu. Mungkin spesifikasi bubuk putih akan meningkat mulai sekarang. Apakah kamu tidak memperhatikan? Hal-hal ini juga mampu melewati dinding, tidak hanya formasi. Saya bahkan tidak tahu apakah itu semacam energi atau elemen. Paling tidak, mereka pasti tidak solid. Ryan mengangguk. Itu menjelaskan mengapa pergi ke bawah tanah juga tidak membantu. Mungkin konsentrasi di sana bahkan lebih tinggi. Pada akhirnya, si kembar mencapai kesimpulan yang sama. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa meninggalkan tempat ini atau apakah kita bisa melakukannya. Bab 1498, terima kasih atas informasinya. Kentucky kemudian menghubungi si kembar dengan Divine Sense-nya. Hei, apa kabar Ravatia? Dia baik-baik saja, jawab Ryan. Kentucky, apakah bedak putih itu berpengaruh padamu? Kentucky menggelengkan kepalanya, menjawab, saya tidak yakin. Ketika Ravatia mulai berubah, dia tidak terlihat kesakitan atau semacamnya. Aku ingin tahu apakah dia menyadari apa yang terjadi padanya sampai selarut itu. Roan, yang juga mendengarkan, menambahkan, mari kita simpan gelembung ini sebentar saat sapu garam berlanjut. Seperti yang saya katakan, saya tidak tahu apakah keadaan akan menjadi lebih buruk atau tidak karena ini baru permulaan acara. Namun, setidaknya, sepertinya bubuk putih tidak bisa ada tanpa air. Memang, si kembar hanya bisa melihat butiran kecil bubuk putih di air asin di sekitar mereka. Namun, begitu mereka menciptakan gelembung di sekitar mereka, Falangia tidak mendengar percakapan mereka, jadi dia agak khawatir dengan keheningan itu. Mungkinkah kita tidak punya cara untuk meninggalkan tempat ini? Ryan mengangkat bahu sebagai jawaban. Tidak ada yang bisa kupikirkan. Setidaknya, kita punya cara untuk menangani transformasi garam. Aku hanya perlu memotong bagian yang mulai berubah dan menyembuhkannya. Untungnya, transformasi ini tampaknya dimulai dari luar, sebelum masuk lebih dalam, jadi kita akan melihat apakah seseorang terpengaruh dan memiliki sarana untuk menghadapinya. Kita dapat mencegah transformasi sebelum mencapai bagian penting dari tubuh. Falangioa menghela napas lega dan menambahkan poin lain. Bagus. Hal lain yang tampaknya dilakukan transformasi garam ini adalah membuat target linglung. Ravatia sepertinya bukan dirinya lagi ketika transformasi mulai terjadi di tubuhnya. Jika kita memiliki kode kesadaran di antara kita, kita dapat mengidentifikasi sebelumnya jika transformasi ini dimulai pada salah satu tubuh kita.
Ryan dan Roan harus mengakui ide Falangia itu bagus. Tentu saja, ada metode yang lebih baik untuk ditambahkan ketumpukan. Ayo lakukan seperti yang Falangia katakan. Juga, jaga Divine Sense-mu tetap fokus pada tubuh semua orang. Jika kamu melihat transformasi garam terjadi pada siapapun, beritahu Ryan atau aku. Semua orang di sana mengangguk sebagai jawaban. Saat itulah Sister Orb menghubungi si kembar. Yah, jika sesuatu benar-benar terjadi pada kalian berdua, aku akan menjadi orang pertama yang menyadarinya. Anda tidak memiliki akses ke alam dimensi permata jiwa dan fasilitasnya saat ini, tetapi setidaknya, saya masih di sini. Terima kasih, Sister Orb. Ryan senang bahwa mereka memiliki lapisan jaminan lain. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Falang. Roan memasukkan Rafatia dan Falangia ke dalam gelembungnya. Pada saat yang sama, Ryan menuju ke pintu ketika dia berkata, "Yah, aku akan kembali untuk berbicara dengan penjaga itu." Kota ini tampaknya cukup sepi sekarang karena sapu garam sedang berlangsung, jadi kurasa dia tidak akan keberatan menjawab beberapa pertanyaan. Roan ingin pergi sendiri, namun, bagus. Luan berada di Mental Sea of Stars saat ini, jadi aku tidak bisa meninggalkannya sendirian. Aku akan tetap mengawasimu. Lihat apa yang bisa kamu temukan. Ketika Ryan melewati pintu masuk penginapan, pekerja di konter jelas memperhatikannya. Bagaimana akhirnya gadis itu? Itu sebabnya aku bertanya apakah kamu benar-benar ingin tinggal sebelumnya. Makhluk ras humanoid tidak pernah tinggal di kota selama sapu garam. Ryan mengangkat bahunya saat dia menjawab. Pekerja itu terkejut. Kamu menyingkirkan transformasi garam. Seolah-olah dia telah mendengar sesuatu yang mustahil. Bagaimana? Ryan tersenyum sebagai tanggapan. Sederhana, saya memotong semua bagian yang mulai berubah. Itu adalah peristiwa yang cukup berdarah. Pekerja itu tidak bisa menahan perasaan dingin di punggungnya. Dia tidak menyangka Ryan akan bertindak sejauh itu. Namun, setidaknya masuk akal dalam pikirannya, meskipun itu cukup brutal. Itu cukup dingin. Ryan menggelengkan kepalanya ketika dia berkata segera setelah itu masih lebih baik daripada menjadi patung garam. Padahal, kamu setidaknya bisa memberitahuku tentang sapu garam. Pekerja itu terkejut lagi. Tunggu, Anda tidak tahu tentang itu. Tidak ada yang akan datang ke Salt Canyon City tanpa mengetahui itu, setidaknya. Saya pikir Anda ingin menguji perlawanan Anda atau sesuatu. Kami selalu memiliki beberapa orang gila seperti itu. Ryan menghela nafas setelah mendengar itu. Jadi itu sebabnya tidak ada yang mencoba memperingatkan kita. Kurasa kelompokku benar-benar kurang pengetahuan. Padahal, saat itulah Ryan menyadari sesuatu. Tunggu, apakah kamu mengatakan bahwa selalu ada orang yang sengaja tinggal di sini selama sapu garam? Pekerja itu mengangguk sebagai jawaban. Ya, mengapa mereka melakukan itu? Tanya Ryan. Aku tidak ingin apa-apa selain keluar dari tempat ini. Pekerja itu kemudian menjelaskan, seperti yang mungkin Anda ketahui sekarang, bubuk putih itu sebenarnya bukan garam, tetapi sesuatu yang lain. Misalkan Anda membiarkan bubuk putih masuk ke tubuh Anda dan menghaluskannya. Dalam hal ini, Anda dapat menghilangkan transformasi dan mengambil. Ryan terkejut mendengar hal seperti itu. Apakah ada hal seperti itu? Jika demikian, energi apa yang terbuat dari bubuk putih ini? Energi asal surgawi. Pekerja itu tertawa terbahak-bahak setelah itu. Hahaha, energi asal surgawi. Jika itu masalahnya, kota Salt Canyon kita akan dibanjiri dengan pembudidaya dan binatang iblis selama setiap sapuan. Tidak, itu hanya energi surgawi biasa. Namun, itu kurang lebih setara dengan tingkat 3 surgawi. Batu, tidak buruk, kan? Namun, Ryan merasa aneh. Peringkat 3 batu surgawi. Lalu mengapa aku tidak melihat lebih banyak binatang iblis air di sini? Bubuk putih tidak mempengaruhimu sebanyak ras lain, kan? Pekerja itu menggelengkan kepalanya ketika dia menjelaskan, hanya jika kita tidak mencoba menyerapnya. Ryan mengerti setelah itu. Begitu, terima kasih atas informasinya.